Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardan Ilyas. Hari ini kita akan belajar tentang cara pembuatan server VoIP, di mana VoIP sendiri adalah kependekan dari Voice over Internet Protocol, yaitu teknologi yang mengubah sinyal suara analog, jadi sinyal sinus, menjadi data digital untuk dikirim melalui jaringan internet. Jadi data analog tadi diubah menjadi kode biner yang bisa dikirimkan melalui jaringan internet. Cara kerjanya, suara yang kita masukkan di mikrofon, entah itu HP atau laptop, dia akan diubah menjadi paket digital, dikirimkan melalui koneksi internet. Nggak harus internet sih, bisa juga jaringan lokal seperti LAN atau wireless LAN, jadi bisa melalui kabel atau media wireless, kemudian diubah kembali menjadi suara di penerima. Nah, jadi konsepnya kita akan belajar. Saya sekali draw, saya akan contohkan konsepnya. Ini bikin baru saja, dibawanya saja. Oke, anggaplah di sini ada server, ya, server Debian, misalnya. Kita jadikan dia VoIP server. Nah, kemudian kita buat beberapa penerima, misalnya ini ada laptop saya. Nah, nanti dia terhubung ke jaringan ini melalui kabel. Anggaplah ada switch di sini. Nah, kemudian ini terhubung, oke, tidak terhubung. Kemudian kita masukkan saja, anggaplah IP di sini 192.168.200.1/24 seperti ini. Ya, kemudian di laptop dia akan request, jadi dia akan dapatkan secara DHCP. Begitupun nanti kalau misalnya kita buat jaringan WiFi, di sini ada access point. Nanti dia terhubung ke switch ini juga. HP atau perangkat yang lain, anggaplah ada smartphone di sini. Kita singkat saja Android. Atau ada iPhone, iOS misalnya. Nanti dia semuanya ini semua itu jaringan wireless atau kita singkat saja WLAN. Dia akan dihubungkan masuk ke sini. Jadi seperti ini. Nah, semuanya ini dia akan request IP DHCP. DHCP-nya itu bukan di access point, karena kita fungsikan saya dia di mode access point, bukan router. Jadi nanti DHCP servernya ada di client, di server. Sorry. Nah, jadi di sini ada beberapa service. Service pertama itu kita akan bikin DHCP server di sisi servernya agar semua klien mendapat IP otomatis dengan rank yang telah ditentukan. Kemudian kita akan bikin juga DNS server. Nah, kita tentukan domainnya atau master domainnya apa. Anggaplah misalnya smk campa.id dengan subdomain hasilnya void.
boleh seperti itu. Kalau mau bikin juga konten website bisa juga tambahkan www, kita taruh di sini satu untuk web server. Nah, jadi paketnya di Debian, sorry, paketnya di Debian ini adalah Apache 2, banyak ya, selain Apache 2 juga bisa. Kemudian kalau DHCP server kita bisa pakai ISC DHCP mini server. Nama aplikasi yang akan install. Untuk DNS sendiri kita gunakan bin 9. Sedangkan untuk VoIP-nya, servernya kalian bisa gunakan Asterisk, tapi saya pilih yang Kamailio saja. Ini versi gratis. Oh ya, untuk menyimpan nanti username dengan password autentikasi di VoIP server, kita butuh database server juga. Database server. Kita gunakan yang versi free open source, itu MariaDB server. Jadi ini konfigurasi yang akan kita buat. Laptop ini saya mungkin ganti untuk Windows, anggaplah Windows 11 atau 10. Oke, anggaplah ada 2 nanti kliennya, kemudian seperti ini. Semuanya ini dapat IP DHCP dari server. Oke, untuk itu kita akan praktekkan. Saya mau buat, oh ya, ini kan servernya. Nah, nanti di sisi klien, kalian harus install yang namanya VoIP client. Sorry, ada aplikasi VoIP client. Silakan cari di Google. VoIP client untuk Android ada beberapa. Ini banyak sekali ya, ada Sybnetic, Zoiper. Saya lebih prefer sih untuk Sybnetic. Kalau untuk Android, di lingkungan Windows sendiri banyak. Ada Linpon, ini juga open source. Di Android pun ada Linpon. Terserah kita nanti tesnya bagaimana. Kita akan setup dulu servernya dari awal. Saya mau pakai VMware saja untuk proyek ini. Oke. Kita akan buat folder saja. Pembela praktikum TKJ. Oke, saya edit preference. Saya setup dulu untuk tempat praktikum ini di mana. Oke, praktikum TKJ. Kita buat foldernya supaya nanti virtual machine kita berada di sana. Oke, setelah itu kita new virtual machines. Nah, di sini saya akan pilih file ISO DLBD saya. Itu untuk Debian 13. Saya punya 47,9 GB. Sudah lebih dari cukup untuk beberapa paket ya. Anggaplah namanya Debian server. 20 GB untuk disknya sudah cukup. Kita bisa kustomisasi hardware-nya. Nah, untuk jaringannya saya mau pakai yang LAN segmen saja. Jadi nanti semua kliennya itu berada di LAN segmen. Nantilah kita lihat bagaimana caranya. Saya masukkan dulu di jaringan LAN. Mungkin saya akan tambah satu adapter untuk access point agar HP kita bisa connect ke virtual machine ini. Jadi nanti bisa jadi video ini saya pecah di beberapa part. Ya, untuk memori sesuaikan saya dengan komputer kalian. Oke, masuk di tahap instalasi. Sorry, untuk choose language-nya English. Ini order, pilih Asia, cari Indonesia untuk country atau teritori. Itu penting ya untuk pemilihan zona waktu nanti ya.
Unit stats ini untuk konfigur lokalnya kita pakai bahasa Inggris saja. Keyboardnya American English. Untuk standar yang keyboard QWERTY rata-rata dia pakai codec yang untuk American English. Videonya ndak usah saya potong. Oh ya, ini dia meminta konfigurasi IP, kita cancel saja. Jadi IP-nya nanti kita konfigurasi setelah instalasi. Debian server, passwordnya saya kasih angka 1 saja. Username untuk user biasanya user. Untuk zona waktunya karena saya berada di Sulawesi Barat, saya pilihan Wita. Oke, ini belum masuk di tahap partisi harddisk. Anda bisa pilih manual. Untuk pembelajaran sih pilih yang GUID saja, karena dia akan membuatkan kita otomatis 2 partisi seperti ini. Jadi dari 21,5 giga harddisk kita yang kasihkan di virtual machine, 20 giga koma sekian itu dipakai untuk root file system, selebihnya dipakai untuk swap sebagai pembantu memori. Kita simpan konfigurasinya, kemudian lanjut di tahap instalasi. Oke, Anda akan apa namanya, mungkin saya akan potong videonya agar ini lebih jelas ya. Di sini dia configuring apt, kemudian proses select and install software. Oke, usah partisipasinya di bagian instalasi. Nah, ini maksud fase kita matikan saja untuk desktop environment, kan tidak ada itu. Web server kalian bisa centang karena di soal kita sebelumnya kita tentukan bahwa akan ada web server, jadi boleh lah. Oh ya, saya mau juga remote, nanti kita juga SSH servernya bisa sih. Jadi di sini bisa kita tambah satu lagi untuk remote server. Tidak menggunakan OpenSSH min server, tapi itu sudah otomatis diinstal di bagian instalasi OS. Oke, seperti ini. Kita tunggu saja ya. Ini tahap terakhir, grup bootloader. Jangan lupa pilih harddisknya, karena yes, akan mempengaruhi hasil instalasi kalian. Bootloader sendiri itu suatu program ditanam di sektor harddisk agar memanggil atau meload sistem operasi masuk ke RAM komputer. Nah, kalau itu tidak diinstal ya bagaimana mungkin bisa booting kan. Oke. Tahap pertama yang saya mau lakukan adalah untuk pemberian IP address. Kalau kita lihat di sini interface-nya bernama NS33, untuk IP address-nya kosong ya. Loopback interface itu ada di semua komputer dengan IP address khusus 127.0.0.1. Konfigurasinya berada di network interface. Saya gunakan nano untuk mengedit. Nah, ini tinggal kita copy, Ctrl K, Ctrl K, Ctrl U, Ctrl U. Tinggal ganti interface LO dengan NS33, sini juga NS33. Kemudian sini kita ganti statik karena kita mau berikan secara manual.
atau statis, alamatnya sesuai soal 231/24. Seperti itu saja dulu. Ctrl X, Y, enter. Jangan lupa untuk setiap konfigurasi harus di load. Konfigurasinya namanya networking service-nya, sehingga IP A kita sudah melakukan konfigurasi IP. Oke, saya Ctrl L untuk menghapus atau bisa ketikkan clear. Sekarang kita akan soal tadi. Saya akan lakukan dulu untuk instalasi mungkin remote server sudah, hanya bisa kita konfigurasi juga. Kita akan konfigurasi mengizinkan user root untuk login via remote. Caranya kita ubah di shd_config. Jadi kebanyakan nanti file konfigurasi berada di folder etc. Ctrl F, kita akan cari permit root login. Nah ini dia, kita aktifkan dengan cara memilih tanda pagarnya. Itu value-nya yes, Ctrl X, Y, enter untuk keluar dari nano. Jangan lupa setiap pengeditan konfigurasi restart file config-nya. Kalau ingin lihat statusnya juga boleh seperti ini. Selesai, lanjut ke sebelum VoIP kita install dulu web server. Ini sudah ya sebenarnya, DHCP dengan DNS. Biaya kerja dulu untuk DNS-nya. apt install bin 9. Nah, ini butuh masukkan DVD instalasi kita tadi. Nah ini file DLBD ya, ini sudah sebagian besar paket sudah tercantum di dalam, jadi kita tidak butuh koneksi internet. Kalau nanti Kamalio, kalau ada paket yang dibutuhkan dan tidak berada dalam disk instalasi ya harus paksa dia connect ke internet. Oke, selesai. Kita pindah dulu ke folder bin. Jadi konfigurasinya ada di etc bin. Kita ubah file name.conf.local. Zone-nya kita sesuaikan dengan nama zone yang akan kita buat. IP-nya master file. Saya bikin file follower saja. Ini untuk pembelajaran. Bin namanya .db smk campa. Ctrl X, enter. Oke, di sini belum ada db smk campa. Saya akan buat db smk campa. Isinya adalah admin.smkcampa.id. Di sini kita konfigurasikan untuk subdomain dengan master domainnya. Untuk serialnya kita pakai format tanggal saja. Sekarang tanggal 10 ya. Format file 1. Oke, ini untuk TTL dan yang lainnya saya pakai 1 jam saja. Mempercepat konfigurasi kita. Seperti itu. Untuk NS sendiri ya, saya tembak langsung NS. Saya tembak langsung untuk master domainnya, sehingga nanti di sini harus wajib ada file ptra yang mengarah ke root domain. Kalian kontrol untuk www dengan VoIP seperti itu. Service, nama service untuk bin 9 adalah namet untuk sekarang ya. Oke, bisa dicek ns lookup smkcampa.id. Oke, berhasil www-nya. Oke, kemudian VoIP. Oke, DNS sudah. Tinggal mungkin kita siapkan juga untuk kliennya. Saya ambil dulu klien 1 dan Windows.
pastikan tuh LAN segmennya berada di LAN segmen sama jaringan LAN. Jadi saya bikin satu dulu, nyalakan saya dulu untuk testing nanti. Selanjutnya kita akan buat konfigurasi untuk DHCP server di sini. Oke, kita install dulu. Kita install DSC min DHCP min server. Enter. Oke, kalau kalian perhatikan di sini ada error setelah baris etc default isc DHCP server. Kita harus ubah file ini untuk memastikan interface mana tempat DHCP server kita bekerja. Kita akan kerjakan dia di ENS33. Oke, Ctrl L. Nah, default isc DHCP server ENS33. Ctrl X ya, enter. Udah. Kemudian kita pindah ke folder DHCP untuk konfigurasinya. Kita tidak usah pakai konfigurasi untuk DHCP versi 6. Nah, kita tidak pakai untuk EV versi 6 sekarang. Di sini EV versi 4 kita konfigurasi di file dhcpd.com. Kita nano file tersebut .com. Nah, karena kita sudah buat nama domain, nah, di sini kita bisa masukkan smkcampa.id. DNS servernya berada di jaringan sama. Sebenarnya bisa begini, atau langsung ketikkan saya IP-nya boleh. Nah, yang dia target sebenarnya domain name server itu NS-nya. Oke. Kita butuh ini, ya, kita butuh rank. Kita butuh ini router enggak usah dulu. Kita butuh itu saja kayaknya. List time, biarkan default saja. Tidak mau ganggu. Untuk network address di IP kita 200.0/24 itu berarti subnet masnya 0. Ranknya ya terserah berapa. Satu kan sudah dipakai oleh server. Anggaplah kita pakai semua itu 254. NS-nya smkcampa.id. Ini boleh juga masukkan apa namanya untuk nama IP address-nya atau nama domain NS-nya. Domain name-nya smkcampa.id. Seperti ini. Coba kita Ctrl S ya, enter. Service isc start filet. Oke, ada kegagalan konfigurasi. Kita lihat jurnal setel isc dhcp min server. Oke, kalau kita lihat di sini ada di baris 52 di dhcp.com ada semikolon aspek. Coba kita lihat baris 52. Untuk pindah baris itu di sini ada GoTo line, kontrol minus, nomornya 52. Oke. Domain name servers. Oh ya, di sini bisa pakai koma ya. Coba. Semikolon itu koma kah atau sorry. Ya, bukan spasi misalnya. Service isc statusnya. Oke. Nah, kita tes di Windows apakah dia sudah dapat IP address secara otomatis. Kita buka md aja yang as admin. Tunggu dulu ya, tunggu dulu. Oke, sorry, kita lanjut. Cek IP-nya. Nah, ini kita sudah dapat /al
ini otomatis sorry, dia dapat 100 200. Coba kita tes, kayaknya ini statik ya, saya konfigurasi kemarin itu. Oh iya, sepertinya ini statik. Oke, untuk DHCP kita pilih opsi yang di atas agar DHCP server kita fungsi. Oke, CLS. Nah, ini dia sudah masuk ke smkcampa.id. Kita sudah dapat 200.2 dengan DHCP server 201. DNS-nya ini. Oke, kita ping smkcampa.id, reply, ping www-nya, ya pasti reply. Oke, ping VoIP-nya, oke, reply. Nah, sekarang kita tes web servernya apakah jalan. Kacampa.id. Oke, sudah boot. Kemudian kita lanjut di instalasi apa ya, kita setup database dengan form. Oke, saya pindah ke root, apt install MariaDB min server, MariaDB client juga untuk client dan servernya. Oke, selesai. Kita bisa lihat MySQL min u root min p untuk database-nya, show databases. Di sini kan belum ada untuk jadi seperti itu cara installnya. Kalau untuk database server, database-nya nanti dibuat otomatis oleh pemilik. Perintah Kamailio, kemudian Kamailio, kita butuh MySQL modules ya, dengan Kamailio extra modules. Untuk agar Kamailio ini bisa bicara dengan database server kita. Nah, hanya di sini tidak ada paket Kamailio MySQL modules di DVD saya. Nah, jadi untuk sekarang saya akan konekkan dulu ke internet. Nah, jadi kita ubah dulu network adapternya ke LAN, NAT, sorry. Karena sesuai video, saya belum bikin videonya ya, nanti saya buatkan videonya. Untuk NAT sendiri itu isi komputer kita, tempat virtual machine jalan, dan Debian kita, PC kita terhubung ke internet. Nah, nanti komputer ini berfungsi sebagai DHCP server, dia akan memberikan IP ke Debian server kita yang berada di virtual machine. Kemudian komputer atau laptop kita juga bertindak sebagai router. Koneksinya melewati sini. Nantilah kita belajar itu. Saya akan bikin video tersendiri untuk itu. Oke, kita lanjut dulu ini. Setelah itu saya boot dulu file untuk IP kita. Kita matikan baris ini dulu. Nah, kita akan ubah ini untuk DHCP agar otomatis dapat IP dari komputer saya. Oke. Nah, ini dia dapat otomatis 172 sekian. Kita ping google.com. Oke, connect. Sekarang saya akan update dulu reponya agar dia terhubung ke internet untuk instalasi paketnya. Jadi untuk di video roomnya saya matikan dulu. Saya mau akses repository online untuk Debian.
Di debian.org, mudah-mudahan tidak salah, main contrib saja. apt update, ya, kita update reponya. Apakah berhasil connected? ww ya. Kita cari saja, di internet. repo Debian 13. Nah, kita lihat dulu. Reponya, sorry, dia berada di subdomain dep. Oke, jadi bukan ww ya. Tidak. Oke, update. Nah, itu dia get. Oke, selesai. Kita akan lakukan tadi itu. Karena ya, nah ini dia. Nah, ini kan sudah ada. Kita lakukan hanya untuk instalasi Camellia saja. Oke, setelah itu saya ubah kembali untuk IP address kita. Karena paket Camellia sudah masuk. Jadi kita sudah tidak butuh internet. Jangan lupa untuk update networknya kembali. Gunakan ke server segmen. LAN segmen di jaringan LAN yang sama dengan klien. Oke, kita IPA. Ya, ke sini masih bisa ping. Oke. Oke, lanjut kita konfigurasi Camellia. Konfigurasinya ada di Camellia. Ini ada dua file ya. Kita ubah itu camctl dulu. Nah, di sini kita akan isi subdomain sesuaikan dengan, anggaplah namanya voip.smkcampa.id. Dengan subdomain kita. Untuk subdomainnya, engine-nya kita pakai MySQL, DB hostnya, DB portnya. Ini sebenarnya defaultnya seperti itu. Untuk DB name, kalau kita pakai SQLite, kita aktifkan DB path, tapi ini tidak usah. Di user ini yang penting juga itu DB password, kemudian database root password, DB root tw. Nah, ini dia password untuk MySQL kita kan tidak ada ya, defaultnya sih kosong. Oke, kayaknya hanya itu ya. Kita cari yang lain dulu, tidak ada. Oke, kemudian kita lihat Camellia config ini. Ini ada define with MySQL yang ini. Nah, ini kita hapus sampai sini, baru berikan tanda seperti ini. Dan with user log. Ini ada perintah enable MySQL. Nah, ini dia. Kemudian authentications. Kita aktifkan ini 3.
aliasnya untuk subdomainnya voip.smkcampa.id. Kemudian untuk listen protokolnya UDP, listen socket, if non set Kamaleo binds to all IP. Ya, kita listen ke semua IP saja. X ya, enter. Setelah itu kan dbctl create, tidak ada passwordnya. Oke, untuk karakter setnya kita pakai Latin 1. Ya, bikin saja semua db-nya. Ketika kita tes lihat di databases, di sini sudah ada database namanya Camelio. Kita intip isinya, use Camelio tables. Nah, dia akan buat tabel sendiri begitu banyak. Oke, konfigurasi database Camelio sudah jalan. Sekarang camctl, kita tambahkan user nomor telepon, passwordnya misalnya 1 sampai 8. Oke, kita tambah lagi 1002. Saya tambah 1003. Setelah itu service Camelio restart. Jadi saya sudah bikin 3 nomor telepon di Camelio. Ini sudah jadi ya VoIP-nya. Ya, kita lanjut. Untuk kliennya, kita akan cari VoIP client. VoIP client itu banyak. Ada Zoiper juga, Linphone juga bisa, Zoiper bisa. Jadi untuk kembali ke server dulu. Di sini saya sudah tambahkan beberapa user. Ada 001, 002 dengan 003. So saya hapus dulu M001. Ya, kayaknya ini sudah add 172 16160 titik. Ini di remove berdasarkan domainnya. Kemudian remove saya 102 dan 103. Jadi saya sisakan 2 di domain IP 002 dengan 003. Oh ya, untuk domainnya kalian bisa tambahkan seperti ini, camctl domain add, misalnya begini, seperti itu. Dan jangan lupa di Camelio config kita cari alias sama dengan, kita tambahkan di sini untuk domainnya. Misalnya kita cuma pakai yang IP bisa, domain untuk DNS bisa. Jangan lupa setiap konfigurasi di restart Camelio-nya. Nah, kemudian kita pindah ke Linux atau klien Windows. Nah, di sini saya sudah login ya sebenarnya. Di akun saya masukkan domainnya IP, kemudian username 002, password 1 sampai 8. Ini sudah terregistrasi dan online. Seperti ini. Kalau di Linux client saya pakainya sepertinya saya pakai Linphone ya. Saya masuk dulu di downloads. Ini ada run. Ini saya juga sudah tambahkan untuk nama. Tadi kan di Windows 002, saya masukkan sih 003 di domain ini. Jadi ini juga sudah online. Nah, sekarang kita testing untuk telepon ke 002 di domain ini. Sorry, saya mau telepon. Kita lihat di Windows apakah masuk. Nah, ini sebenarnya sudah masuk.
kita bisa jawab seperti ini. Halo, halo. Nah, kita bisa putuskan, maka di sini pun terputus. Coba kita telepon dari Windows ke 003. Nah, di Linux client pun akan muncul incoming call seperti ini. Bisa kita setujui dan koneksi terjadi. Sederhana itu untuk Limpon. Kalau kalian mau bikin misalnya akun baru KMCTL 1001, maka ini otomatis masuk di apa namanya? Wah, saya lupa passwordnya. Untuk masuk di domain DNS-nya sesuai yang kita konfigurasikan di awal. Nah, ini bisa juga dimasukkan di sini. Kita tambah misalnya seperti ini. Saya hapus dulu karena ini sudah ada. Misalnya kita tambah akun baru, understood, password 1 sampai 8. Domainnya misalnya diarahkan ke voip.mkcampa.id dan pastikan ini connect. Kita tes ke UDP, tes. Ini kan error. Saya tidak tahu kenapa dia error lewat domain untuk VoIP-nya. smkcampa.id. So, sepertinya kita tidak terhubung. Kita lihat result.com. Nah ya, DNS server di DHCP server tidak aktif. Suminess dulu. Kita service networking restart coba sampai kita bisa ping oke nama domainnya. Mungkin itu yang membuat dia error. API.etcresult.com itu sudah ada. Kita ping ulang VoIP mkcampa.id. Ini reply. Kita tes kembali ke UDP. Connect kah? Nah, ini connection successful dengan nama tes. Kita lihat di server KMCTL online untuk mengecek yang online. Ini sudah masuk 002 dengan VoIP. Jadi misalnya di Windows tadi saya mau call 1001 dengan domain mkcampa.id, bisa kita call coba mkcampa.id. Ini pastikan dia juga bisa reply ya ke domain kita. Nah, ini dia belum bisa reply. Jadi saya ipconfig/renew untuk meminta IP baru dari sisi server mkcampa.id. Kita ipconfig/all DNS server apakah sudah masuk. Ternyata DNS servernya tidak jalan. Coba kita lihat di sini. Saya masukkan manual saja. Entah, kayaknya ada masalah di bagian konfigurasi DNS-nya tidak otomatis. Saya masukkan saya dulu. Atau bisa kita coba plus DNS-nya dulu. ipconfig/plus. Oke. Kita rilis IP-nya. Kita minta IP baru.
sampai kita bisa masuk di nama domain tersebut. Ini troubleshooting ya. Tunggu ya Pak Jamal. Oke, sepertinya kita sudah dapat DNS tuh. Ping. Oke, apply. Tes driver. Bisakah? Itu tidak. Tes untuk 03 incoming test. Ini sudah ada. Coba kita 02 ya. Ini sudah bisa. Tapi dia berasal dari domain yang sama. Nanti kita belajar konfigurasi untuk multi domain. Bagian caranya di Amalio. Maksudnya sini ada konfigurasi untuk multi domain. Nah, tapi nantilah. Intinya sudah berhasil. Saya akhiri. Allahumma fiqh la komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.